Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Padilla dengan NPM 2121-51025 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurdiamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian gaya belajar menurut para ahli. Pengertian gaya belajar. Menurut S. Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Kemudian menurut Gunawan pada tahun 2006, gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Kemudian ada menurut Sukadi pada tahun 2008, gaya belajar adalah kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Kemudian yang kedua ada macam-macam gaya belajar. Macam-macam gaya belajar yaitu menurut Bobby DePorter, modalitas belajar atau sering disebut dengan gaya belajar learning style dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada visual learning atau gaya belajar visual, yang kedua ada auditory learning atau gaya belajar auditory, yang ketiga ada kinesthetic learning atau gaya belajar kinestetik. Lanjut. Kemudian ada menurut Felder dan Solomon, dalam Sugihartono dan kawan-kawan, gaya belajar individu terbagi menjadi 4 macam. Antara lain yaitu yang pertama, active and reflective learner, kedua sensing and intuitive learner, ketiga ada visual and verbal learner, dan yang keempat ada sequential and global learner. Lanjut ke bagian ketiga yaitu karakteristik gaya belajar. Itu yang pertama ada karakteristik gaya belajar visual. Karakteristik siswa yang memiliki gaya belajar ini yaitu yang pertama, materi pembelajaran harus yang dapat dilihat. Yang kedua, memiliki kepekaan kuat terhadap warna sehingga tertarik pada seni lukis, pahat, dan gambar lebih daripada musik. Yang ketiga, saat kegiatan pembelajaran akan berusaha duduk di depan. Yang keempat, harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Yang kelima, suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat di dalam kelas. Yang keenam, pembaca cepat dan tekun. Kemudian yang ketujuh, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang kedelapan, ketika bosan biasanya mencari sesuatu untuk dilihat. Yang kesembilan, akan lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dikemas menarik menggunakan ilustrasi seperti gambar, diagram, atau warna-warni, dan sebagainya. Yang kesepuluh, lebih mudah mengingat dengan melihat. Yang kesebelas, mudah menghafal tempat dan lokasi. Kedua belas, biasa memperhatikan gerak bibir seseorang yang berbicara kepadanya. Ke-13, lebih menyukai peragaan daripada penjelasan lisan. Yang ke-14, di dalam kelas lebih suka mencatat sedetail-detailnya, mendapat informasi. Dan yang kedua ada karakteristik gaya belajar auditory. Gaya belajar auditori mempunyai karakteristik yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, ia akan mencari posisi duduk tempat dia dapat mendengar meskipun tidak dapat melihat yang terjadi di depannya. Yang kedua, ketika merasa bosan, biasanya berbicara dengan diri sendiri atau teman di sampingnya, atau bisa juga dengan menyanyikan sebuah lagu. Yang ketiga, materi pembelajaran yang dipelajari akan mudah dipahami jika dibaca nyari. Yang keempat, untuk mengingat materi pembelajaran, mereka akan menggunakan cara verbalisasi dengan diri sendiri. Yang kelima, lebih cepat menyerap informasi dengan mendengarkan. Kemudian yang keenam, dapat mengingat dengan baik materi saat diskusi.
Yang ketujuh, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang kedelapan, senang membaca dengan suara keras. Kesembilan, pandai berbicara dan bercerita. Kesepuluh, bisa mengulangi apa yang didengarnya, baik nada atau irama, sehingga bisa mengenal banyak lagu atau iklan di televisi. Kesebelas, senang diskusi, berbicara, bertanya, atau menjelaskan sesuatu dengan panjang. Kemudian yang ketiga ada karakteristik gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, ketika menyampaikan pendapat, biasanya disertai dengan gerakan tangan atau bahasa tubuh yang melibatkan anggota tubuh lain, seperti wajah, mata, dan sebagainya. Yang kedua, mudah memahami materi pembelajaran yang sudah dilakukan, tetapi akan sulit untuk mengingat materi yang sudah dikatakan atau dilihat. Yang ketiga, ketika merasa bosan, akan pergi dan berpindah tempat. Yang keempat, yaitu menyenangi materi pembelajaran yang bersifat mereka suatu bahan. Kemudian yang kelima, gemar menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya. Yang keenam, suka mengerjakan sesuatu yang memungkinkan tangannya sangat aktif. Yang ketujuh, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Yang kedelapan, ketika membaca, ia menunjuk kata-kata dalam bacaan dengan jari tangannya. Yang kesembilan, lebih suka mendemonstrasikan sesuatu dengan peragaan atau gerakan daripada menjelaskan. Kemudian yang keempat ada indikator gaya belajar. Indikator gaya belajar terbagi menjadi tiga, yaitu indikator gaya belajar visual, indikator gaya belajar auditori, dan indikator gaya belajar kinestik. Itu yang pertama, indikator gaya belajar visual. Indikator gaya belajar visual yaitu yang pertama yaitu belajar dengan visual, yang berarti individu tersebut lebih mudah memahami pelajaran dengan melihat bahasa tubuh atau ekspresi wajah dosen, membaca dan menulis. Yaitu yang kedua, mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna. Yang ketiga, rapi dan teratur. Yang keempat, tidak terganggu dengan keributan. Yang kelima, sulit menerima instruksi verbal. Kemudian yang kedua ada indikator gaya belajar auditori. Indikator gaya belajar auditori yaitu yang pertama, belajar dengan cara mendengar. Yang kedua, baik dalam aktivitas lisan. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap musik. Yang keempat, mudah terganggu dengan keributan. Yang kelima, lemah dalam aktivitas visual. Kemudian yang ketiga itu ada indikator gaya belajar kinestik. Indikator gaya belajar kinestik yaitu yang pertama, belajar dengan aktivitas fisik. Yang kedua, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh. Yang ketiga, berorientasi terhadap fisik dan banyak bergerak. Yang keempat, suka mencoba dan kurang rapi. Yang kelima, lemah dalam aktivitas verbal. Kemudian yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Menurut Gordon, Trayden, dan Janet Ross mengemukakan bahwa kondisi yang mempengaruhi gaya belajar yaitu yang pertama ada lingkungan fisik, yaitu meliputi suara, cahaya, suhu, tempat duduk, dan sikap tubuh, semuanya penting. Yang kedua ada orang yang memiliki berbagai kebutuhan emosional. Yang ketiga, orang yang memiliki kebutuhan sosial. Lanjut ke bagian ke-6, yaitu cara merangsang gaya belajar. Yaitu gaya belajar visual, menggunakan kertas tulis dengan tulisan berwarna. Yang kedua, menggantungkan grafik di dinding keliling ruang kelas yang berisi tentang informasi penting dalam materi. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk menggambarkan informasi yang diterimanya dengan menggunakan peta pikiran, diagram, tulisan berwarna. Yang keempat, membagikan fase-fase atau garis besar setiap materi pelajaran yang disampaikan dengan memberikan ruang yang kosong untuk menambahkan catatan. Dan yang kelima, memberikan kode warna untuk tiap-tiap materi yang hendak disampaikan. Yang keenam, menggunakan bahasa yang dapat menciptakan visualisasi pada diri anak. Kemudian yang kedua yaitu gaya belajar auditoria. Cara merangsangnya itu yang pertama, menggunakan variasi vokal
atau ritme, volume suara, atau intonasi yang digunakan pada saat menyampaikan materi pelajaran. Yang kedua, menggunakan pengulangan dengan cara meminta peserta didik mengulangi kembali konsep-konsep kunci yang telah dipelajari. Yang ketiga, mengembangkan dan mendorong setiap peserta didik untuk membuat jembatan keledai untuk menghafal setiap kunci. Yang keempat, menggunakan musik sebagai aba-aba untuk memulai suatu kegiatan. Yang kelima, mendorong peserta didik, terutama untuk pelajar auditorial, untuk merekam informasi-informasi penting, untuk kemudian didengarkan ulang karena pelajar auditorial tidak perlu senang mencatat. Yang keenam, mengizinkan peserta didik untuk berbicara secara perlahan-lahan pada saat sedang mempelajari, yaitu materi yang harus dipahaminya. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Cara merangsangnya yaitu yang pertama, menggunakan alat bantu saat mengajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan menekankan konsep-konsep kunci. Yang kedua, menggunakan stimulus konsep agar setiap peserta didik dapat mengalaminya sendiri. Yang ketiga, mencoba berbicara dengan peserta didik secara pribadi setiap hari. Yang keempat, memperagakan setiap konsep yang diajarkan dan memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk mencoba mempelajarinya langkah demi langkah. Yang kelima, melakukan peran pendek dapat membantu peserta didik untuk memahami materinya yang dipelajarinya. Kemudian yang bagian ketujuh itu ada manfaat mengetahui gaya belajar. Itu gaya belajar untuk keuntungan akademik, yaitu yang pertama, memaksimalkan potensi belajar. Yang kedua, sukses pada sesuatu tingkat pendidikan. Yang ketiga, memahami cara belajar terbaik. Yang keempat, mengatasi keterbatasan di dalam proses belajar. Yang kelima, mengurangi frustasi dan tingkat stres. Yang keenam, mengembangkan strategi belajar. Belajar untuk keuntungan pribadi, yaitu yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Yang kedua, mempelajari cara terbaik menggunakan otak yang dimiliki oleh setiap individu. Yang ketiga, mendapat wawasan kekuatan serta kelemahan diri sendiri. Yang keempat, mempelajari bagaimana menikmati belajar dengan lebih dalam. Yang kelima, mengembangkan motivasi belajar. Kemudian yang keenam, mempelajari bagaimana memaksimalkan kemampuan serta keterampilan alami yang kita miliki. Yang ketujuh, unggul dalam kompetisi atau persaingan. Yang kedelapan, mengelola tim dengan cara yang lebih efektif. Yang kesembilan, mempelajari bagaimana cara memberikan presentasi dengan lebih efektif. Kesepuluh, meningkatkan keterampilan kita sendiri. Yang kesebelas, meningkatkan produktivitas kita sendiri. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.